pemilu itu dulu pernah cuma diadain oleh 3 partai dan pernah juga diadain pas hari Natal. Dan Indonesia dulu negaranya banyak, nggak cuma Republik Indonesia, masih ada RIS, Republik Indonesia Serikat. Kembali lagi di Wanjir, wawasan Jerry sama gue Jerry Simamora. Hari ini gue mau ngejelasin wawasan baru, cerita baru, hal-hal baru yang selalu membuat teman-teman akan penasaran atau mungkin akan tahu, oh ternyata gini ya. Walaupun itu ada di program satu lagi, tapi ternyata oh ini ya wawasan barunya untuk gue. Hari ini gue mau ngejelasin tentang perkembangan atau hal-hal yang lagi dekat sama hidup kita nih, yaitu pemilihan umum. Nah, pemilu ini kan selalu diadain 5 tahun sekali nih di Indonesia nih. Kalau misalnya pemilih baru, ini kesempatan pertama nih untuk orang-orang kelahiran tahun 2000 ke atas nih. Nah, di hari ini gue mau ngejelasin tentang sejarah perkembangannya pemilu nih. Pemilu yang ada di Indonesia. Ini buat yang teman-teman yang belum tahu nih, pemilu itu dulu pernah cuma diadain oleh 3 partai dan pernah juga diadain pas hari Natal. Nah, gimana nih isinya ke dalamnya? Ini gue mau ngejelasin dari awal. Pemilu pertama kali itu di tahun 1955, yaitu pemilihan umum langsung ya, yang diadain untuk masyarakat umum. Nah, pemilu di tahun 55 itu diadain 2 kali. Yang satu tanggal 28 September 1955. Nah, itu buat milih anggota DPR. Nah, yang kedua tanggal 25 Desember 1955 juga untuk memilih anggota konstituante. Nah, konstituante nih biar lebih jelas lagi. Konstituante ini adalah dewan yang dibentuk secara khusus untuk membentuk konstitusi yang baru, menggantikan UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Panjang lagi kita tarik ke belakang, UUDS ini apa? UUDS ini dulu tahun pas perancangan Indonesia mau merdeka kan ada panitia-panitianya, ada BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, tim ini yang ada Soekarno juga salah satu di dalamnya, merumuskan atau membuat pidato tentang Undang-Undang Dasar 1945. Cuman dalam hal itu pidatonya itu hanya bersifat masih sementara, belum klop. Karena dalam perkembangannya negara kita sampai akhirnya menuju KMB, itu Indonesia masih bergejolak nih. Jadi persiapan itu masih belum bisa dilakukan secara cepat atau mungkin pembentukan secara cepat karena masih ada agresi atau serangan-serangan dari negara-negara yang dulu menjajah seperti dari Belanda, Sekutu, ya kan, melawan tentara Kenil. Dan Indonesia dulu negaranya banyak, nggak cuma Republik Indonesia, masih ada RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, yang diakuin sama Belanda. Jadi ada RI, ada RIS. Nah, jadi ada negara dalam negara karena berbagai macam itu kan. Kemudian setelah tahun 1955 meleburlah RIS ini ke Republik Indonesia, dan dari situ dibentuklah Dewan Konstituante yang membantu untuk membentuk konstitusi kita sekarang. Terus di tahun 1955 ya, partai pesertanya itu cukup lumayan. Ada beberapa partai. Nah, di partai pesertanya itu ada 15, yaitu ada partai IPKI, PNI, NU, ARKOM, PKI, PSI, terus masih 6 ya. Ntar gue baca dulu. PSI, PPTI, JPPS, Masyumi, PRN, Partai Katolik, dan Parkindo. Partai pemenangnya PNI, terus ada Masyumi, PKI, Partai NU, dan PNI. Nah, itu ada 5 yang pemenangnya. Kemudian setelah tahun 1955 lanjut lagi ke tahun 1971. Nah, di tahun 1971 ini dari 15 parpol turun lagi, ada 9 parpol yang ikut. Ada Partai Kristen Indonesia, ada PSII, ada NU tetap, ada Masyumi, terus dilanjutin Golkar, Murba, sama
Perti. Nih, ada 9 nih. Nah, di sini tetap pemilihannya tidak lagi konstituante, tapi sekarang ini sistem pemilihannya itu untuk memilih anggota DPR. Dan di sini partai pemenangnya itu Golkar, golongan karya yang suara 62,8%, cukup mendominasi pada saat itu. Oh iya, dari partai-partai inilah pemilihan dengan multipartai yang cukup banyak. Karena setelah ini, setelah tahun 71 lewat, tahun 77, partai itu sudah tidak lagi banyak. Partai itu sudah mengecil, menipis, mengkerucut. Menjadi tinggal 3 partai. Nah, di tahun 1977 sampai 97. Jadi sekitar ada 20 tahun kita berpemilu atau melakukan pemilihan umum untuk 3 partai memilih anggota DPR. Dan kesempatan untuk memilih presiden itu cuma punya hak dari wakil rakyat yang kita pilih di DPR. Nah, di 3 tahun pemilu itu, 3 tahun pemilu, di tahun 1977 itu, 3 partai itu yaitu ada Golkar, PDI, sama P3. Nah, kalau Golkar ini gabungan dari beberapa kelompok-kelompok kekaryaan gitu, organisasi kekaryaan. Nah, kalau PDI ini gabungan dari beberapa partai. Gabungan dari Parkindo, PNI, Murba, IPKI, Partai Katolik, terus P3 gabungan dari NU, Permusi, PSII, sama gue baca dulu, Perdi. Ini adalah 3 partai yang mengikuti pemilihan selama 20 tahun tuh. Jadi 20 tahun kita cuma milih PDI, kalau nggak PDI, P3 atau Golkar. Nah, kebijakan kenapa penggabungan ini karena kebijakan Orde Baru. Setelah kepemimpinan baru dari si Pak Soeharto, almarhum presiden kita yang kedua, dia mengeluarkan keputusan bahwa partai bikin 3 aja gitu. Jadi semua partai-partai yang multinasional ini digabung-gabungin dulu. Tahun 1999 nih sudah lewat nih dari tahun 1977 sampai 97 nih, ada pemilu lagi di tahun 99. Karena di tahun 98 ya kan telah terjadi turunnya presiden kita Pak Soeharto mengundurkan diri dari tampuk kepemimpinannya yang telah berjalan selama 32 tahun dan digantikan oleh wakilnya waktu itu Pak almarhum B.J. Habibie. Jadi beliau yang menggantikan sebagai wakil presiden. Nah, sepanjang itu pergantian akhirnya terjadi pemilihan umum untuk pemilihan anggota DPR lagi. Nah, di sini karena sudah turunnya tampuk kekuasaan dari Pak almarhum Soeharto, partai-partai baru munculan nih sampai membludak. Partai politik pesertanya itu sampai 48 partai. Dan di situ partai-partai yang sekarang kita tahu bermunculan, ada PKB, ada juga di luar dari Golkar, PDI dan P3 ya, sudah muncul PKB, ada Partai Keadilan yang akan menjadi Partai Keadilan Sejahtera dan beberapa partai lain. Jadi cukup banyak di situ partai. Dan di situ semua orang, ada PBB, Partai Bulan Bintang juga. Di situ muncul untuk melakukan pemilu atau menjadi partai peserta politik agar dapat perwakilannya di Senayan. Nah, di tahun 99 inilah proses di mana juga di Indonesia ya perpolitikan lagi gonjang-ganjingnya. Jadi dari tahun 99 sampai nanti di 2004 itu masih ada sedikit ya friksi-friksi atau goncangan-goncangan politik di mana ada kejadian turunnya Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, presiden ketiga kita setelah 2 tahun masa kepemimpinannya digantikan oleh wakilnya Megawati, dan Ibu Megawati melanjutkan sampai ke tahun 2004. Nah, di 2004 ini adalah keadaan pemilu yang makin berkembang, demokrasi kita makin terbuka. Jadi dulu kita pemilihan cuma memilih anggota legislatif, yaitu legislatif tingkat 1, yaitu DPRD kota kabupaten, legislatif tingkat 2, DPRD provinsi, dan DPRD pusat. Sekarang kita akan memilih anggota legislatif dan juga presiden kita. Nah, untuk pertama kalinya. Nah, di situ ada 6 peserta. Ada dari Pak SBY JK pada saat itu sebagai pemenang,
Gus Dur Marwan Daud, Amin Rais Siswono, ada Megawati Hamzah, ada Pak Wiranto dan Salahuddin Wahid. Nah, di situ mereka bertarung nih sebagai proses pemilihan presiden pertama yang secara langsung nih. Jadi akhirnya rakyat turun langsung nih dari partai ini di pemilu 2004 sebagai pemilu pertama. Di situ juga partai-partai baru bermunculan, ya kan? Tapi ya tidak sebesar di tahun 99. Ada 48 partai di sini sudah mengecil jumlahnya. Nah, di situ pemenang pertama presiden yang dipilih secara langsung di tahun 2004 yaitu adalah Pak, ya kita tahu Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Di situ periode pertama mereka menang di situ ya. Nah, di kemudiannya berlanjut lagi di tahun 2009. Di 2009 meledak lagi yang ikut, ada 44 partai dengan komposisi 38 partai nasional untuk seluruh Indonesia, 8 partai lokal Aceh. Nah, kenapa ada partai lokal Aceh? Karena Aceh mendapat otonomi khusus. Karena adanya penyelesaian kembali, yaitu kembalinya kelompok Gerakan Aceh Merdeka ke Indonesia, mungkin di dalam situ juga ada kesepakatan tentang bolehnya 8 lokal partai Aceh untuk ikut dalam pemilu 2009. Di situ juga ada 3 perwakilannya nih, 3 calon pasangan presiden, 3 peserta pemilu itu, 3 anggota presidennya ya, calon capres-cawapresnya, ada SBY Budiono, Megawati Prabowo, Yusuf Kala, dan Pak Wiranto. Nah, di situ tuh pemilihannya tuh, yang dimenangkan juga oleh kembali lagi Pak SBY naik di periode kedua, yaitu SBY dan Pak Budiono. Di kemudian hari setelah 5 tahun masuklah ke 2014. Nah, kalau 2014, 2019 itu presidennya seperti presiden kita sekarang, Pak Joko Widodo dengan 12 partai peserta politik, dan juga di dalamnya itu wakilnya berbeda lawannya. Pertama Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kala di periode pertamanya melawan Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Di periode kedua di 2019 dengan tetap juga 12 pesertanya, dengan dua lawannya nih ya, 2 lawan juga, 2 pasangan, yaitu Pak Jokowi kembali dengan wakil Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin yang presiden kita sekarang, dan wakil presiden. Di 2019 Pak Prabowo bersanding dengan Pak Sandiaga Uno. Itu adalah perkembangan sejarah yang panjang dari pemilu Indonesia, yang dimana di awalnya hanya sebatas kita memilih anggota legislatif kita, di akhir ini kita sekarang memilih anggota presiden juga. Di 2004 mulai memilih anggota presiden, di mana dengan ya perkembangan politik dan keadaan Indonesia yang terus berubah, ya kan? Itu sudah menjadi bagian kita. Jadi buat teman-teman pemilih baru atau pemilih-pemilih yang lain, udah nggak usah bingung, pilih sesuai hati nurani. Dan juga jangan lupa untuk datang di tanggal 14 Februari 2024 dan jangan golput. Ya, pilih sesuai diri masing-masing. Oke? Sekian dari gua. Terima kasih.